Dari 24 jam waktu kita dalam satu hari, rata-rata 8 jam kita gunakan untuk bekerja. Dan 8 jam tersebut adalah waktu aktivitas kita bekerja, di mana kita memang aktif beraktivitas saat itu. Begitu. Nah, mulai dari mengerjakan tugas hingga mungkin paling banyak yang kita lakukan di dunia kerja adalah koordinasi dan komunikasi. Karena bekerja tentu tidak hanya mencapai target saja, tetapi juga ikut berkecimpung di dalamnya, berinteraksi dengan orang-orangnya, bergaul dengan orang-orangnya, begitu. Dan ya sampai ngobrol, chit-chat pun ya dengan teman-teman di kantor, begitu. Nah, sebenarnya bagaimana sih cara bergaul yang baik di lingkungan kerja? Kali ini kita akan berdiskusi dengan Mawadi Lubi, Partner Engagement Manager of West Indonesia at Grab. Namun sebelum mulai, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe, serta share jika menurut kamu informasi ini bermanfaat. Halo Lubi. Halo Daim, sehat? Gimana kabarnya Lub? Alhamdulillah sehat, Alhamdulillah, amin. sehat banget. Nah, baik Lub, ini ya kita diskusi mengenai gimana cara bergaul di lingkungan kerja ya Lub ya. Ya, Ini ya salah satu hal menarik kenapa salah satu orang yang paling cocok untuk berdiskusi ini adalah lu, karena menurut gua adalah eh, cakupan lingkungan pergaulan lu di dunia kerja itu luas banget gitu. oh Maksudnya gitu ya. ya maksudnya sebagai partner engagement manager itu kan ya seperti yang lu sampaikan pernah di sesi sebelumnya, berhubungan dengan mitra ya Ya, kalau driver lah begitu ya Lub ya. hmm, Nah, dan yang itu pasti latar belakang pendidikannya beragam gitu kan. hmm, Dan hingga sampai ke direktur ke atasan begitu ya Leb ya. Eksternal hmm, juga gitu kan, hmm. stakeholder yang lain lah begitu. Nah, jadi menurut gue pribadi sih ini orang yang paling cocok. Mungkin kalau gue sendiri sih lingkungan gue itu cuma orang kantoran doang begitu kan. Iya, 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 ya, Maksudnya bisa orang jadi. orang orang kantoran doang gitu kan. Ya Iya, secara tipikal mungkin sama ya gitu. Maksudnya ya di lapangan nggak terlalu banyak lah begitu. Nah, hmm, ini kalau menurut lo pribadi sih, mungkin banyak orang nyebutin ya bekerja ya kita hanya nyari duit aja gitu kan, bekerja aja gitu. Tapi tidak terasa ketika kita bekerja kan kita juga ikut yang ngobrol dengan teman gitu. Ibaratkan 8 jam gue ketemu sama lu aja gitu di kantor gitu kan. Nah, artinya juga berinteraksi begitu kan. Nah, ini kalau menurut lu pribadi sepenting apa sih kita mengelola pergaulan, komunikasi, koordinasi, interaksi dengan stakeholder kita di kantor begitu lu? oke, pertanyaannya menarik. Thank you, Im. Nah, Pertanyaannya senang deh kalau misalkan suka dikasih pertanyaan-pertanyaan yang apa ah. provoking gitu ya. Jadi cerita sedikit dulu ya. Ya. Lagi-lagi kayaknya paling paling enak tuh ngejawab pertanyaan tuh sama cerita gitu Siap. ya. Um, Dulu waktu pertama saya masuk ke sini, saya sebenarnya bingung harus mulai dari mana gitu ya, karena satu saya nggak tahu gimana caranya untuk berinteraksi dengan mitra pengemudi. Kan saya Hmm, dulu cerita bahwa waktu awal saya masuk di sini, tugas saya adalah untuk berinteraksi dengan mereka, menjadi humas mereka dan menjadi orang yang mereka cari kalau mereka menghadapi masalah salah satunya iya ya. gitu ya. Hmm. Gimana ya caranya bisa berinteraksi dengan mereka? Apakah jangan-jangan nanti bahasa saya ketinggian? Iya itu dia. Iya kan? Nggak masuk gitu ya, nggak lokal. Hmm. Terus kemudian apakah jangan-jangan apa yang saya sampaikan ini nggak ngerti nih, mereka Hmm. nggak paham. Mereka kan maunya jawaban saya ini memuaskan mereka aja gitu ya. Hmm. Mereka pikirnya perut waktu itu. Hmm. Ini saya anyep nih orderan gitu ya. Saya Hmm. nggak dapat penumpang udah dari pagi dan lain-lain. Gimana Hmm. gitu ya? Kalau saya bilang bahwa oh ya mungkin bapak kurang rajin kali nariknya, itu kan Iya. nggak enak gitu ya. Jadi gimana caranya agar supaya kita bisa berinteraksi dengan mereka dan Hah? juga empati dengan mereka. Hmm. Itu satu. Hmm. Yang kedua adalah bagaimana caranya agar kita bisa mengelola ekspektasi orang. Hmm. Ini terkait dengan mitra pengemudi, terkait dengan stakeholders gitu Hmm. ya, atasan, Hmm. rekan kerja gitu ya, tim, mitra pengemudi di luar sana, itu mereka Hmm. semua punya ekspektasi terhadap kita. Hmm. Pada saat saya ketemu sama mitra pengemudi, ekspektasi mereka adalah Anda perwakilan dari Grab, Anda bisa menyelesaikan permasalahan yang saya hadapi. Hmm. Pada saat saya ketemu sama peers,
dan ada masalah, lu dari bagian dari partner engagement, dan gua mau bikin program ini buat driver, lu yang paling tahu tentang driver, jadi gua pengen lu bisa jadi konsultan gua untuk program ini. Apakah ini cocok buat driver atau enggak? Ketemu sama atasan, saya mau kamu ngerjain apa yang saya minta tepat waktu. Karena saya tahu kamu yang bisa ngelakuin ini. Itu ekspektasi dari atasan. Gimana kita bisa mengelola semua itu? Gitu ya. Nah, kuncinya adalah bagaimana agar kita bisa mengelola ekspektasi orang yang kita temui. Karena justru itu sebetulnya kunci dari hubungan relasi baik antar kolega, atasan dan bawahan, bawahan dan atasan, dengan partner dan partner gitu ya. Kuncinya adalah bagaimana agar kita bisa mengelola ekspektasi mereka. Gimana caranya bisa mengelola ekspektasi mereka? Integritas. Pada saat kita bilang A, pada saat kita tidak tahu, kita bilang tidak tahu, tapi nggak berhenti sampai di situ, tapi kemudian kita bilang, saya terus terang ini saya nggak tahu, saya mungkin harus periksa dulu, dan saya harus cari tahu dulu, saya bakal kembali lagi ke Bapak setelah saya cari tahu. Setahu saya adalah begini, tapi supaya saya tidak salah, biarkan saya ngecek dulu, terus kemudian saya bakal kembali ke Bapak untuk memberitahu yang mana yang benar. Atau misalkan, mengelola ekspektasi adalah tentang bagaimana caranya agar kita tidak melakukan lip service. Kamu bisa ngerjain ini? Bisa, Pak. Kapan beres? Nanti malam, Pak. Terus kemudian 3 hari kemudian belum beres. Lo bisa datang meeting, bisa jam berapa? Jam 3, bisa. Terus ternyata jam 3 nggak datang karena clashing dengan meeting yang lain. So it's all about managing expectations. That is the key for good relationship at work. Managing expectation. Dan mungkin banyak orang yang belum paham atau mengesampingkan betapa pentingnya mengelola ekspektasi stakeholders. Seringkali kita mendapati teman-teman atau orang lain gitu ya bilang A tapi ternyata B, atau bilang B ternyata jadi C gitu ya. Itu tuh kan sebenarnya boleh nggak sih kayak gitu? Boleh. Tapi gimana caranya kita mengelola ekspektasi mereka? Pada saat kita merasa bahwa kita tidak mampu, maka kita harus bilang kepada mereka, Pak, saya tahu bahwa kemarin saya menjanjikan ke Bapak bahwa ini akan selesai malam ini, tapi ternyata A, B, C, D, E, F, G. Maka boleh Bapak kasih saya waktu sekitar kurang lebih 2 hari untuk saya bisa fulfilling this. Itulah yang namanya salah satu contoh sederhana mengelola ekspektasi. Dan itu adalah menurut saya kunci yang harus setiap karyawan yang bekerja atau setiap orang punya lah ya, nggak harus karyawan, bahwa kelolalah ekspektasi mereka. Gitu, Im. Siap. Jadi tadi ada, kalau gue tangkap ada 2 poin ya. Yang pertama empati, yang kedua ekspektasi ya lebih. Nah ini ekspektasi ini apakah hanya berhubungan dengan apa ya bahasanya, yang memang berhubungan dengan pekerjaan utama kita, misalkan lu ke mitra gitu kan ya, memang karena pekerjaan lu dengan mitra, atau ini juga misalkan kayak teman kantor yang ngajak futsalan begitu kan, atau teman kantor yang ngajak makan, atau teman kantor yang mungkin ngajak ya di kantor ya pasti ada gosip-gosip lah gitu kan. Ini apakah termasuk itu atau gimana lu? Ya, menurut saya sih termasuk dong. Ekspektasi itu harus dikelola tidak hanya di lingkungan kerja. Sama halnya pada saat kita diajak main sama teman, kita bilang OTW gitu ya, tapi ternyata kita masih di kasur. Itu kan sebenarnya juga kita mengelola ekspektasi. Dengan kita bilang OTW, ya berarti ekspektasinya dalam waktu 30 menit, lo datang. Tapi kemudian lo kok datangnya setelah 2 jam gitu ya. Tanpa kita sadari, ternyata kebiasaan-kebiasaan kita yang seperti itu ternyata berdampak juga loh di dunia kerja gitu ya. Kalau kita terbiasa untuk mengulur-ngulur waktu, kita terbiasa untuk bilang ya padahal enggak, ternyata itu terjadi juga di lingkungan kerja. Dan saya harus mengakui bahwa even saya sendiri pun juga masih belajar untuk mengelola ekspektasi. Ada beberapa momen di mana ternyata mengelola ekspektasi itu lebih menantang daripada yang kita kira. Bisa lah ini, kita udah biasa bikin kayak begini ya kan, beres malam inilah Pak, beres. Ternyata ada urusan yang mendadak
Yang lebih urgent dan important. Kan skala prioritas itu kan ada beberapa ya, Im. Ada urgent important, ada not important urgent, ada not important not urgent, sampai ada not urgent and important. Gitu ya kan. Nah, kadang-kadang kita pada saat kita menjanjikan sesuatu yang urgent but not important, datanglah yang important and urgent. Sehingga kita harus mengesampingkan apa yang tadi sudah kita janjikan gitu ya. Permasalahannya adalah kita nggak ngomong bahwa Pak, Bu, Teh, Kang, Mas, Mbak, maaf ya, tadi saya janji kan mau ngirimin malam ini, tapi kayaknya nggak bisa deh karena ada ini, sorry banget, dan ini kalau kita nggak kerjain segera, dampaknya bakal ini nih. Disuruh untuk nunggu, dibuat untuk nunggu gitu ya, bete, terus kemudian dia nanya, sorry nih mau nagih yang kemarin malam, udah ada belum ya? Aduh belum, itu tuh udah besoknya, udah lewat 12 jam dari yang dijanjikan, itu makin bete. Tapi kalau kita mengelola ekspektasi, ya mereka akan nanya, oke, kira-kira kapan dong? Oh ya udah, mungkin lusa atau misalkan besoknya gitu sih. Itu yang penting sebetulnya. Jadi pertanyaan tadi adalah apakah ini cuma di dunia kerja? Enggak dong. Ini di semua jenis layer of life gitu ya. Apa yang kita lakukan di luar sana sama teman-teman ngopi, ngegosip gitu ya. Itu kebawa kok behavior gitu ke lingkungan kerja. Dan sampai dengan sekarang saya masih belajar untuk gimana caranya bisa mengelola ekspektasi orang, gitu. Okay. Nah, siap Lup. Jadi tadi ya ekspektasi ya di manapun lah begitu ya Lup ya. Bahkan di keluarga juga begitu kan. Dan tadi kalau yang gue tangkap sih mungkin memang kadang di kerjaan itu kadang banyak hal nggak terduga yang datang gitu kan. Ibaratkan gue udah janji ke Lup jam 10 ini ya Lup gitu kan. Tapi tiba-tiba ada apa sebenarnya yang diminta itu bukan bohong tapi integritas kita yang diuji begitu kan ya? Betul. Contoh aja tadi aja kan kita janji untuk ngobrol sebetulnya jam 7.45 gitu ya. Jam 7.30. Tapi saya tahu bahwa kayaknya saya 7.30 nggak bisa nih. Saya harus telepon ngomong masih ke Daim. Bunyi-bunyi. Bahkan sampai tadi ya. Saya harus bilang dulu ke Daim bahwa kayaknya saya nggak bisa nih kalau misalkan 7.30 gitu ya. Jadi saya supaya Daim nggak nungguin terlalu lama, saya harus ngomong dulu kan. Coba kalau saya nggak ngomong, mungkin Daim udah standby dari jam 7.15. Sedangkan saya baru bisa datang jam 7.45. Sebenarnya sesimpel itu loh. Sejujurnya gitu gue standby ya, kan? Dari pagi, Lup. Wow. Karena ini beda lagi ceritanya, Bapak. Jadi karena udah di meja kerja ya terlalu semangat gitu. Itu mah. Ya, karena tempat ya, standby gitu gue di rumah ya gini. Siap. Ya, artinya ya mengelola ekspektasi tadi ya dengan integritas gitu kan ya. Betul sekali. Nah, kadang gini loh. Kadang kalau gue lihat di dunia kerja ya terutama apalagi kayak tadi yang lo sampaikan lo mengelola ekspektasi orang yang menjadi objek lo misalkan mitra tadi, terus juga mengelola ekspektasi dari atasan gitu kan, dan kita yang di tengah-tengah begitu kan. Nah kadang kan kalau apalagi ke atasan atau mungkin ke mitra kan kita nggak selalu menjadi orang yang yes man lah begitu kan, yang ketika apa-apa kita ya aja gitu kan. Padahal tolong kerjaan ini ya, oh ya gitu kan. Padahal ini udah banyak gitu kan maksudnya. Iya. Nah, gimana caranya menolak menolak permintaan tadi itu gitu dengan cara yang apa halus. Yang halus, yang gitu sesuai loh. Deh, yang proper ya, bukan halus. Gitu loh. Ya. Tahu nggak sih bahwa ternyata sebenarnya kebanyakan dari manajer dan atasan nggak suka sama yes man. Ini tuh saya baru tahu loh, bahwa mungkin dulu ada pemahaman bahwa manajer senang sama atasan yang patuh. Ternyata patuh tuh bukan yes man. Karena yes man cenderung tendensinya adalah orang yang bilang iya padahal sebenarnya dia nggak bisa atau dia nggak ngelakuin. Iya. Itu tuh salah gitu ya. Yes man itu diasosiasikan dengan orang yang no matter how overwhelmed he or she is, she or he will always say yes without managing expectation and managing their task.
itu tuh salah gitu ya. Artinya jatuhnya apa? Dianya burn out, kecapean, gitu ya. Terus orang yang minta tolongin jadi sebel. Ya. Dan ternyata setelah saya di sini saya dapat kesempatan kayaknya sampai dengan sekarang tuh saya udah dapat berapa kali pergantian atasan ya. 1, 2, 3, 4. 4 kali. 4 kali pergantian atasan. Mungkin 5 kali. Hampir dari mereka semua nggak suka sama yes man. Mereka lebih apresiasi pada saat kita bilang, Pak, sorry banget nih. Saya tahu ini Bapak minta tolong, dan mungkin ini urgent. Kalau boleh tahu, Pak, ini saya harus selesaiin kapan? Oh, saya butuhnya besok, Lub. Atau, oh, saya butuhnya urgent. Rata-rata kan gitu, secepatnya. Ya, Ternyata pada saat kita tanya gitu, mereka akan tanya balik, lu bisanya kapan, Lub? Nah, pada saat mereka udah tanya gitu, Pak, saat ini saya lagi ngerjain A, B, C, D, dan ini kayaknya butuh waktu, saya nggak harus fokus nih. Jadi boleh nggak kasih saya waktu sehari deh, atau 2 hari, atau 3 hari? Aduh, kelamaan lu, kira-kira bisa lebih cepat nggak ya? Ya deh Pak, saya coba usahain ya Pak, tapi paling cepat mungkin baru bisanya besok gitu ya Pak. Gitu. Bapak butuh ini urgent banget kah gitu ya? Kapan? Iya, dipakai buat meeting sama stakeholders dan leaders. Kapan meetingnya Pak? Besok jam 4. Oh, berarti ini butuh cepat. Ya udah Pak, saya coba kerjain besok ya sebelum jam segini. Tapi kan kalau kita nggak nanya, yes doang, satu kita nggak tahu dia butuhnya kapan. Yang kedua, ini skala prioritasnya apa? Urgent and important, atau important but not urgent, atau not important not urgent. Nah, jadi kita nggak tahu dengan ngomong yes doang. Dan itulah penyebab bahwa atasan atau managers tuh nggak suka dengan yes man. Jadi jangan jadi yes man. Caranya adalah kelola ekspektasi mereka. Iya, balik lagi ke situ. Karena memang itu yang penting. Kalau memang kita nggak bisa, bilang kita nggak bisa. Tapi kita kasih solusi juga. Kalau memang kita bisa dan memang kita komit untuk itu, lakuin. Dan pada saat di tengah jalan bahwa kita nggak bisa, kasih tahu bahwa kita ternyata gagal untuk bisa memenuhi deadline. Sebelum deadline-nya habis. Gitu ya. Kalau kita overwhelm, kasih tahu bahwa, Pak, maaf banget nih, saya ada beberapa kerjaan yang memang urgent and important dan harus selesai malam ini. Jadi, boleh nggak Pak kalau kita kerjainnya kapan? Itu yang benar. Gitu, Im. Dan kadang-kadang kita lupa. Kadang-kadang kita merasa ingin menjadi orang yang terpuji gitu ya, segala bisa, dan kita iyain aja semuanya. Padahal itu tuh ternyata perangkap death trap. Iya. Gitu. Jadi malah gitu, termnya yes man itu malah maksudnya bukan positif tapi lebih ke negatif ya. Maksudnya dari sisi atasan sendiri ya. Maksudnya Iya. Beda yes man dengan can do attitude. Nah, gimana tuh, Lu? Beda dong. Yes man itu adalah orang yang akan selalu bilang iya diminta apapun. Tapi kalau can do attitude, dia memiliki perilaku yang bilang saya bisa. Kamu bisa nggak ngelakuin ini? Bisa, Pak. Tapi kasih saya ini, kasih saya itu, saya butuh ini, saya butuh itu. Itu can do attitude. Can do attitude itu adalah perilaku yang tidak pernah bilang saya nggak bisa. Tapi saya bisa. Asalkan Pak kasih saya waktu, kasih saya contoh, kasih saya mentor, kasih saya bimbingan. That's can do attitude. It's vastly different with yes man. Jangan jadi orang yang yes man, jadilah orang dengan can do attitude. Gitu. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya nih, kalau tadi itu misalkan dengan atasan ya, yang mungkin secara gimana ya, secara edukasi, secara pengalaman dan lain-lain bisa menerima seperti itu, loh. Tapi bagaimana ketika lu berhubungan dengan mitra yang beragam macam orang dan ya mungkin seperti yang lu sampaikan berhubungan dengan perut gitu. Bagaimana cara mengelola ekspektasinya gitu, loh. Dan bagaimana cara menidakkannya gitu, loh. Oke. Ternyata surprisingly gitu ya.
dibanding dengan berbagai macam perbedaan antara mitra pengemudi dan juga atasan kita, stakeholders di kantor, ada juga kesamaannya. Mereka tidak suka dijanjikan sesuatu yang ternyata omong kosong. Pak, kenapa kok insentif saya nggak cair ya? Pak, saya bisa nggak kalau misalkan udah terkena putus mitra, saya balik lagi. Tolong dong diaktifkan akun saya gitu ya. Saya kena suspend nih, saya pengen aktif lagi jalan. Atau Pak, bisa nggak komisi potongan pendapatan jadi 10% gitu. Pak, bisa nggak kasih kita insentif lebih? Itu dari mitra semua ini? Dari mitra semua loh, itu pertanyaannya. Dan pada saat kita bilang bisa, itu mereka akan ngejar sampai kapanpun. Dan pada saat ternyata mereka tahu bahwa kita tidak bisa, mereka akan bete. Sehingga harus ada batasan di mana kita bilang bisa, di mana kita bisa bilang nggak bisa, di mana kita bisa bilang saya tidak bisa menjanjikan ini. Kemungkinan besar tidak bisa, gitu ya. Artinya kesamaannya adalah setiap orang tuh nggak suka dibohongin deh, gitu ya. Iya. Itu kan sebenarnya bohong juga itu tidak memanage ekspektasi, gitu ya. Iya. Nah, jadi bagaimana caranya? Bagaimana caranya adalah kita beritahu kepada mereka apa yang sebenarnya. Pada saat memang itu tidak bisa, kita bilang tidak bisa, Pak. Mohon maaf. Karena ketentuannya sudah begitu, terus kemudian ini merupakan kode etik yang sudah berlaku. Sebisa mungkin, memang ini kadang-kadang cukup agak tricky. Carilah solusi yang lain. Tapi Pak, meskipun ini tidak bisa, mungkin Bapak bisa begini, mungkin Bapak bisa begitu. Coba kita berusaha mencari untuk jalur B. Yang kalau jalur A di blok, kita nggak mungkin stop sampai di situ dong jalur B gitu ya. Misalkan contoh waktu itu kayak gini. Bisa nggak insentif naik bonus? Kita bilang nggak bisa. Insentif itu adalah kebijakan dari perusahaan yang mana suatu saat nanti akan hilang. Gitu ya. Itu kebijakan, Pak. Sehingga kalau kita ngomong tentang insentif terus-menerus, kita nggak akan ketemu. Dari kita punya kebijakan seperti itu, dari Bapak maunya seperti itu. Nggak akan ketemu. Coba kita cari deh, Pak, jalan yang lain. Kalau pembahasannya bukan tentang bonus dan insentif, tapi pembahasannya adalah penghasilan, kayaknya kita bisa melakukan banyak hal. Contoh, bagaimana caranya agar Bapak bisa mengurangi pengeluaran Bapak sehari-hari? Iya. Bagaimana caranya agar kita bisa menambah pendapatan Bapak melalui tips dari penumpang? Nah, itu ceritanya sudah bukan insentif dan bonus lagi, tapi ceritanya adalah pendapatan. Banyak banget caranya untuk menambah pendapatan dan mengurangi pengeluaran. Nah, kayak gitu. Jadi, tidak menjanjikan apapun, kita menjanjikan apa yang kita bisa, dan tidak menjanjikan apa yang kita tidak bisa. Say yes when it is yes, say no when it is no. Dan coba berusaha untuk solutif untuk permasalahan mitra gitu. Siap. Bedanya. Tapi sebenarnya kurang lebih sama kan? Iya. Kurang lebih sama. Gitu. Iya. Tidak ada perbedaan yang terlalu signifikan di antara mereka semua gitu. Mungkin jenis diskusinya aja yang berbeda. Kalau saya dengan mitra adalah membicarakan tentang bagaimana caranya supaya mereka bisa bawa pulang uang banyak. Kalau misalkan saya dengan atasan adalah bagaimana caranya agar kita bisa membantu mereka menyelesaikan kerjaan atau tuntutan dari perusahaan. Kurang lebihnya begitu, Im. Siap. Cuma kalau dari gua tangkap dari yang lu sampaikan, sebenarnya kembali lagi ke integritas sebenarnya. Maksudnya maksud gua ke integritas itu ya ketika lu sebut tadi ya katakan iya ketika memang iya gitu kan. Ya katakan enggak ketika enggak gitu kan. Tapi betul. Enggak berhenti sampai di integritas aja, tapi juga solutif gitu kan ya. Betul. Jika misalkan enggak ya terus kalau enggak ya gimana gitu kan enggak berhenti di situ, tapi betul. ya Memang ada kadang-kadang solusi lain. seringkali ya terus apa dong solusinya, Pak? Oh maaf ya itu nggak bisa gitu. Terus apa dong solusinya? Nah ini yang kadang-kadang banyak sekali cara menjawabnya gitu ya. Ya Pak, untuk menemukan solusi itu nggak bisa cuma dari kita aja. Gitu ya. Kita harus cari solusinya bareng-bareng. Solusi yang win-win. Karena kan sebetulnya yang banyak sekali di luar sana beranggapan bahwa kita itu perusahaan transportasi. Padahal kita tuh bukan perusahaan transportasi, kita tuh perusahaan teknologi dan perusahaan internet. Dan hubungan kita dengan mitra di luar sana adalah mitra, bukan antara perusahaan dan karyawan.
Artinya pada saat kita diskusi, kita berhak untuk mempertahankan kepentingan kita sebagai perusahaan, mereka berhak untuk mempertahankan kepentingan mereka sebagai mitra perusahaan. Jadi, kalau Bapak memikirkan tentang bagaimana caranya supaya penghasilan Bapak nambah melalui insentif, kita memikirkan bagaimana caranya agar kita bisa bertahan, berbisnis sampai dengan tahunan, puluhan tahun ke depan. Dengan cara apa? Dengan cara untung. Jadi yang harusnya kita cari adalah bagaimana caranya agar kita untung, Bapak juga tetap untung. Nah, itu tema besarnya gitu ya. Tapi setiap permasalahan pasti berbeda-beda solusi jalan tengahnya. Kita cari bareng-bareng gitu. Yang tidak merugikan kita, tapi juga tidak terlalu merugikan bagi mereka. Gitu, Im. Siap. Jadi ya tadi kalau misalkan ya tadi dari integritas pun ke solusi begitu ya. Dan tadi juga gue tangkap adalah memang pahit ya menyampaikan di awal itu ya. Betul banget. Maksudnya kadang-kadang kita merasa deg-degan duluan untuk menyampaikan kebenaran. Ya nggak sih? Iya. Ya maksudnya ya ke atasan juga gitu kan, ke mitra juga tuh, ke stakeholder juga iya gitu kan, menyampaikan ya pahit itu ya tapi memang baik seperti itu ya Lob ya. Memang baik seperti itu, sama halnya dengan salah satu cara untuk manage ekspektasi masing-masing adalah menyampaikan kebenaran dalam bentuk masukan atau feedback gitu ya. Ini penting karena kadang-kadang kita jadi tidak saling mengelola ekspektasi masing-masing. Kita pengennya begitu gitu ya, tapi dia tidak tahu apa yang kita mau. Kita minta tolong dia begini gitu ya, terus kemudian dia tidak melakukan dengan benar, kita tidak memberikan dia masukan yang benar sehingga tidak terkelola ekspektasi kita. Gitu. Nah, ini juga salah satu kunci penting gitu ya di dalam perusahaan untuk pada saat kebenaran yang tadi Daim sampaikan, bukan hanya pada saat kita bilang tidak bisa atau bisa, tapi juga pada saat kita ingin menyampaikan sesuatu gitu ya, masukan kepada orang lain. Itu juga sebenarnya mengelola ekspektasi mereka juga di dalam dunia kerja, dan itu penting. Kenapa? Karena kayaknya tuh hampir semua orang gitu ya, saya nggak tahu sih, mungkin ini salah gitu ya, tapi kayaknya tuh orang tuh cukup ter-attract dengan gosip. Dan orang lebih cenderung memilih untuk gossiping instead of menyampaikan feedback dan masukan kepada orang yang bersangkutan. Iya. Nah, ini salah satu penyebab utama drama terjadi di lingkungan kerja. Tidak hanya lingkungan kerja sih, tapi juga di lingkungan manapun gitu ya. Bahwa saya masalahnya sama Daim, tapi saya lebih memilih untuk ngomongin sama Asep misalkan. Si Daim kok begini. Instead of ngomongin kok kamu begini sih gitu. Dan saya di sini benar-benar belajar, memang ya ternyata sumber drama terbesar itu datangnya dari situ gitu sih. Siap. Nah, ini kalau nyambung dari yang tadi, gimana baiknya gimana cara menurut lo pribadi cara terbaik, misalkan nggak suka sama gue gitu kan, ya menyampaikan feedback itu kan nggak mudah gitu kan ya. Nggak mudah. Apalagi betul. Ke orang atasan misalkan atau ya direksi gitu kan. Gimana caranya lo? Ya, ini seru sih, seru banget nih topiknya ya. Thank you for asking this question. Ada buku namanya How to Talk Anything to Anyone. Penulisnya itu Sherry Harley. Dan ini menarik karena dia dia adalah pelopor candid culture di Amerika Serikat, di mana di situ dia bilang bahwa ada formula untuk menyampaikan feedback dengan baik. Ya kan? Misalkan tadi pertanyaannya, lu nggak suka sama gua gitu ya. Saya nggak suka sama Daim. Gimana caranya gua bilang, gua nggak suka. Satu, saya harus menyampaikan feedback-nya itu very spesifik. Apa yang saya nggak suka dari Daim? Nggak suka perilakunya kah? Nggak suka sama penampilannya kah? Nggak suka apa? I have to be very specific. Misalkan, saya nggak suka sama Daim karena kadang-kadang, karena Daim itu kalau misalkan ngomong terlalu ceplas-ceplos, misalkan. Saya akan bilang, boleh kita ngomong sebentar nggak? Satu. Yang kedua, ini saya mau menyampaikan sesuatu, pasti ini tuh canggung banget. Pasti ini tuh nggak enak gitu ya didengarnya. Terus kemudian,
Tapi saya lebih pengen Daim ngedenger ini dari saya daripada Daim ngedenger dari orang lain. Daim mau nggak dengerin ini? Ya, oke. Menurut saya, Daim seringkali menyampaikan kata-kata yang tidak pantas, yang tidak pantas. Kata-kata yang kurang enak didengar di telinga teman-teman. Contohnya pada saat meeting kita hari Sabtu kemarin jam 4 sore, Daim menyampaikan ini di depan orang-orang. Dengan Daim berperilaku begitu, baru kita sebutin impact-nya. Dengan Daim begitu, Daim itu membuat suasana meeting itu jadi tidak nyaman dan orang-orang jadi berprasangka yang tidak-tidak terhadap Daim. Ya kan? Yep. Dan saya inginnya Daim dianggap sebagai orang yang bisa mengontrol emosinya pada saat meeting. Udah sampai situ, saya nanya pendapat Daim. Menurut Daim gimana? Oh, Daim akan cerita, iya begini, begitu. So many defense, so many justification and clarifications. Nggak berhenti sampai di situ dong. Kita nggak bilang, Daim jangan kayak begitu. Saya nggak boleh bilang gitu. Saya bilang, saya ngerti kalau gitu. Gimana kalau ke depannya Daim pada saat emosi coba ditahan dulu, keluar ruangan deh mendingan. Daripada menyampaikan sesuatu yang kurang berkenan didengar sama teman-teman pas lagi meeting. Mendingan keluar ruangan dulu, minum dulu, putar-putar kantor dulu, pas udah rada tenang balik lagi. Meetingnya udah selesai. Baru sampaikan. Meetingnya udah selesai tapi waktu itu. Itu salah satu opsi yang bisa kita lakukan. Yeah. Jadi by the end of the feedback given gitu ya, kita agreed on something. Dan itu works loh ternyata surprisingly gitu ya. Asalkan kita jangan memberikan feedback pada personal. Saya nggak suka sama kelakuan kamu. Kamu nggak disiplin. Disiplin yang mana ya? Oh, ya. Jadi nggak spesifik. Itulah yang membuat feedback tuh kadang-kadang tuh saling berdarah-darah dan menangis-nangis tuh karena kita nggak ngasih feedback dengan spesifik. Oh iya. Perilakunya yang mana, bukan raci ya, saya lupa namanya. Intinya adalah behavior-nya. Behavior-nya yang very spesifik, kapan, di mana, pada saat apa. Oh, oke. Misalkan, saya nggak suka, kamu tuh kok sering telat, kamu tuh kok nggak disiplin, itu tuh menyebabkan defensiveness yang tinggi dari orang yang dikasih feedback. Tapi kalau kita bilang, saya perhatikan, seringkali kamu datang di atas jam 9 pagi. Contoh, gitu ya, pada saat lusa kemarin meeting, orang-orang udah datang dari jam 8, kamu baru datang jam segitu, saya catat loh. Itu tuh reduce defensiveness. Nah, itu adalah untuk memberikan feedback ke peers. Kalau ke atasan, itu beda lagi. Kadang-kadang kita harus memperhalus. Jadi pernah cerita, ini nggak apa-apa sedikit lagi cerita ya? Nggak apa-apa. Jadi pernah waktu itu, atasan kita menyarankan atau menggagas satu inisiatif untuk mitra kita yang kita rasa kalau kita melakukan itu, mitra kita bakal berisik banget deh. Nggak cocok gitu ya, nggak masuklah di mitra kita. Terus kemudian instead of, Pak, saya nggak setuju gitu ya. Gimana caranya? Caranya adalah, Pak, saya izin tanya, kalau boleh tahu ini inisiatifnya apa ya? So giving, ini inisiatifnya apa ya? Yang pertama itu. Yang kedua, Pak, informasi yang kita dapat bahwa sebetulnya mitra itu lebih senang dengan program yang bersifat seperti ini. Nah, barangkali Bapak udah pernah dengarkah mengenai ini? Terus yang kedua, kalau boleh tahu, tujuan dari dilaksanakannya ini tuh apa ya? Apakah kita udah pernah mempertimbangkan untuk melakukan opsi B dan C sebelum kita mengambil keputusan seperti ini atau Bapak menganggap seperti ini? Menurut Bapak gimana? Gitu ya. Jadi, giving feedback by asking questions. Itu juga si Sherry Harley itu. Dan it works surprisingly. Karena memang katanya yang bisa mengantar posisi pemimpin kita, leaders kita, yang bisa mengantarkan dia sampai di situ tuh ego. Dan kita nggak boleh underestimate dan nggak boleh meremehkan ego pemimpin dan atasan kita. Karena yang mengantarkan dia sampai ke situ salah satunya adalah ego dia. Dan dia ingin ego dia itu dijaga. Pride dia itu dijaga di depan orang lain. Jadi, if we are going to give anyone feedback, termasuk bos kita atau atasan kita, satu, lakukan secara privat. Kalau misalkan di depan publik secara terpaksa, buat sehalus mungkin
dengan atasan dengan cara apa? Asking questions. Jadi diperhalus gitu ya. Diperhalus ya. Diperhalus. Yang ketiga, Perhalusnya jaga. maksudnya bukan sopan santun basa-basi, tapi dengan bertanya begitu ya, Lem? Betul, betul. Yang ketiga adalah make it constructive and brief. Gitu. Protect their pride as our boss and ego. Oh iya. Gitu katanya Im, dan it Yeah. works. Seriously it works. Memang kadang-kadang cukup drama gitu ya. Kadang-kadang ada yang sampai nangis-nangis gitu ya. Saya di posisi saya sekarang kan tim. Ya, kadang kan tim saya ada gitu ya yang ya saya harus mengakui bahwa ada kalanya kita harus membuat keputusan yang sulit dan kita harus melakukan one on one, namanya itu difficult conversation. Nah, ada yang memang let's say tidak perform, yang pada saat dia kerja mungkin sering kali dia datang terlambat, and we have to give them feedback. Tujuannya buat apa? Kamu salah jalan, sini balik lagi jalan yang benar. Atau kan feedback itu tujuannya cuma dua, Im, masukan tuh. Satu, mengapresiasi mereka, nyuruh mereka untuk pertahanin ya, supaya mereka senang, supaya mereka terus ngelakuin itu. Yang kedua adalah supaya mereka kembali ke jalan yang benar. Iya. Namanya constructive feedback. Dan ini menarik banget sih, Im. Dan ini sesuatu yang bisa membuat hubungan antar personal kita dengan rekan-rekan kerja kita menjadi lebih baik itu adalah ini salah satunya justru. Gitu, Im. Siap. Menarik ya? Ya, menarik loh. Namun ya waktu juga yang memisahkan. Aduh. Udah beres ya? Wah. Udah. Ini udah lebih dari 30 menit ini loh. Tapi alhamdulillah secara garis besar ya banyak banget yang bisa kita dapatkan gitu kan, bagaimana cara berkomunikasi di kantor kepada atasan, bawahan, stakeholder lain, rekan kerja begitu kan. Tadi seperti yang Lubi sampaikan, mengelola ekspektasi, terus empati juga begitu kan, dan terutama tadi terakhir bagaimana cara memberikan feedback begitu kan ya. Dimana tujuan utamanya hanya dua begitu kan, mempertahankan atau konstruktif tadi ya, mengembalikan ke jalan yang benar. Nah, mungkin boleh Lup closing statement terkait dengan gimana cara mengelola komunikasi di dunia kerja atau di lingkungan kerja begitu, Lup. Ya. Tidak sulit sebenarnya buat kita untuk berkata sesuatu yang memang bermanfaat gitu ya. Tidak sulit. Yang sulit itu adalah untuk menjaga ekspektasi dan menjaga amanah. Gitu ya. Bagaimana caranya agar kita bisa menjaga hubungan yang baik dengan teman-teman dan rekan sejawat ataupun atasan adalah bagaimana caranya agar kita menjaga amanah dan juga mengelola ekspektasi mereka. That's how it is gitu ya. That's the number one rule into, menurut saya gitu ya. That's the number one rule into good working relationship at office, dan bahkan di luar dunia pekerjaan sekalipun itu adalah salah satu cara yang benar gitu. Nah, artinya apa? Artinya kita kalau misalkan kita adalah karyawan gitulah, belajarlah untuk mulai memanage ekspektasi dari mulai hal-hal yang paling kecil. Pada saat kita tidak bisa, kita harus bilang bahwa kita tidak bisa. Pada saat kita pada saat kita overwhelmed, terlalu banyak kerjaan, kita harus bilang dan sampaikan itu pada atasan kita. Mungkin ini tidak semudah yang disampaikan. Kadang-kadang atasan kita nggak mau tahu. Then we have to seek help from the others. HRD kah atau apakah dan lain-lain segala macam. Buat apa? For the sake of our well-being dan for the sake of our working relationship. I know situasinya memang kadang-kadang tidak ideal, tapi bukan berarti kita harus berhenti mencoba. Iya, benar. Gitu kan. Tidak semua serta-merta yang kita bahas pada malam hari ini bisa diaplikasikan ke semuanya. Pasti bakal banyak situasi yang berbeda. Tapi bukan berarti jadi alasan bahwa kita nggak mencoba. Intinya begitu. Karena kalau kita tidak mencoba ya berarti kita membiarkan situasi itu terus-menerus begitu. Ya. Dan yang terakhir adalah jadi orang yang berintegritas dan komit pada apa yang dikatakan. Ya. Akan ada masa di mana kita ternyata tidak sanggup menjaga komitmen. Sampaikan. Sebelum waktunya habis. Itulah kunci yang juga penting untuk mengelola ekspektasi dan menjaga working relationship yang bagus. Itu barangkali, Im. Siap. Nih, terima kasih banyak Lubi atas Sama-sama. diskusinya pada kali ini. Ya, mudah-mudahan nanti ada tema yang menarik lagi, kita diskusi lagi ya, Lubi ya. Dengan senang hati menunggu undangan.
Siap. Terima kasih banyak Lubi atas diskusi pada kali Sama-sama, ini. mudah-mudahan bermanfaat ya, Im. Siap. Terima kasih banyak, Lub. Siap.